Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Nasional atau BPJS Kesehatan teken kerjasama dengan mitra toko daring dalam pengadaan digital, barang, dan jasa. Badan Penyelenggara Jaminan Nasional atau BPJS Kesehatan teken kerjasama dengan mitra toko daring MBIS Market di Jakarta. Kerjasama ini merupakan langkah baik dalam pengadaan digital barang dan jasa di lingkup BPJS Kesehatan. Fasilitas MBIS Market tentu memberikan kemudahan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar hari ini dengan tema sosialisasi vendor reward program MBIS Market Festival hari ini Kamis 10 Oktober 2024. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, nanti kita akan mendengarkan bersama sambutan pembuka dari Chief Technology Officer, kemudian penyampaian materi, kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan di sesi akhir. Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan pagi hari ini, mohon tetap sampai dengan berakhir kegiatan nanti, karena nanti kegiatannya kita akan ada 10 merchandise dari MBIS Market untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan pembuka yang akan disampaikan oleh Chief Technology Officer, Bapak Herdian Yoki. Kepada Bapak, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih Mas Susran. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara sosialisasi webinar hari ini. Sebagai bagian dari komitmen kami dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia, kami sangat bangga dapat meluncurkan program MBIS Market Festival UMKM berkualitas di purchasing naik kelas. Sebuah inisiatif untuk mengapresiasi Anda, para vendor dan pelaku usaha UMKM yang telah berperan aktif dan setia menggunakan platform MBIS Market. Program ini adalah bentuk terima kasih kami atas kepercayaan yang Anda berikan selama ini. Dengan setiap transaksi yang Anda lakukan di MBIS Market, Anda tidak hanya membantu bisnis Anda berkembang, tapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi digital Indonesia. Melalui program ini, Anda bisa mendapatkan poin atau reward dari setiap transaksi. Dan yang paling menarik, vendor dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Akan ada hadiah-hadiah menarik yang akan bisa Anda dapatkan di program ini. Kami juga mengajak Anda semua untuk tidak ragu, untuk aktif bertanya, Bapak Ibu, dan berbagi ide selama sesi Q&A nanti atau tanya jawab ya. Partisipasinya sangat penting nih, biar lebih tahu program seperti apa, prosesnya seperti apa. Karena selain mendapatkan informasi tersebut, ini juga menjadi kesempatan untuk bersama-sama menemukan cara terbaik untuk memaksimalkan potensi bisnis yang ada di MBIS Market. Jadi, mari bersama-sama kita manfaatkan peluang ini untuk terus meningkatkan transaksi dan memperluas jaringan bisnis Anda. MBIS Market siap mendukung Anda untuk terus tumbuh dan naik kelas. Selamat berkompetisi, semoga sukses, dan selamat mengikuti webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herdian Yoki yang telah memberikan sambutan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, para peserta kegiatan sosialisasi vendor reward program tadi sudah disampaikan oleh CTO kita, Bapak Herdian Yoki, bahwa MBIS Market menyelenggarakan salah satu program yaitu vendor reward program ini untuk mengapresiasi ya untuk Bapak Ibu yang saat ini sampai saat ini masih setia menjadi bagian dari MBIS Market. Nah, untuk detail seperti apa terkait program vendor reward program, kemudian hadiahnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kita akan mendengarkan bersama ini penyampaian dari narasumber kita hari ini yang akan menjelaskan terkait dengan mekanisme vendor reward program MBIS Market Festival. Langsung saja kita persilakan Ibu Aranta Taifur selaku lead MBIS Travel. Kepada Ibu, waktu dan layar disilakan.
Oke, terima kasih Mas Usran. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu penyedia. Saya di sini akan menyampaikan tentang program MBS Market Festival ini yang memakai tagline UMKM berkualitas e-purchasing naik kelas. Silakan. Benar nggak? Oke, Bapak Ibu semua, untuk acara MBS Market Festival ini adalah timeline untuk acara ini. Ini adalah pengumpulan poin yang sudah kita mulai semenjak 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Batas terakhir konfirmasi penerimaan produk yang PO-nya tercreate pada tanggal 31 Desember adalah sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 dan pengumuman pemenang akan kami umumkan pada tanggal 5 Februari 2025. Ini adalah beberapa hadiah yang sudah disiapkan oleh MBIS untuk Bapak Ibu penyedia dengan nilai poin tertinggi. Jadi ada paket wisata, ada kulkas, laptop, sepeda listrik, smartphone, dan ada logam mulia. Setelah itu, ini saya menjelaskan bagaimana mekanisme perhitungan poin. Perhitungan poin itu kita dapat mendapatkan poin itu dari 3 cara, yaitu berdasarkan jumlah PO yang terbuat, berdasarkan nominal total transaksi, dan berdasarkan PFA yang terbayar. Jadi bisa jadi dalam satu transaksi atau satu PO itu, kita itu mendapatkan lebih dari 1 poin. Jadi kalau dari jumlah PO kita dapat 1 poin, berdasarkan nominal transaksi per 20.000 itu kita dapat 1 poin, lalu berdasarkan PFA yang terbayar per 100 rupiah PFA yang terbayar itu kita mendapatkan juga 1 poin. Gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan poin berdasarkan jumlah PO. Setiap penjual yang melakukan transaksi dengan 1 PO itu akan mendapatkan 1 poin apabila PO tersebut itu sudah berstatus diterima oleh pembeli dan tidak ada komplain yang diajukan oleh pembeli. Batas terkirimnya barang-barang tersebut secara keseluruhan atau secara lengkap itu sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Jadi, kalau teman-teman semua itu mendapatkan PO dari jangka waktu 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan PO tersebut sudah selesai dikirim pada tanggal 31 Januari 2025, maka teman-teman penyedia berhak mendapatkan 1 poin untuk 1 PO yang terkirim dan 1 PO yang terkirim sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Selanjutnya. Nah, untuk ada juga poin dari nominal total transaksi. Jadi kalau penjual itu ada transaksi 100.000, itu dia akan mendapatkan 5 poin. Jadi dia akan mendapat poin itu setiap kelihatan 20.000 kalau transaksinya lebih dari 100.000. Lebih dari dan sama dengan 100.000. Contoh, nominal transaksinya 90.000, maka tidak dapat poin. Kalau nominal transaksi 100.000, berarti dapat poin 5. Kalau nominal transaksi 120.000, dapat poinnya 6. Tapi kalau nominal transaksi 150.000, maka yang dapat poin adalah 7, karena kita ada karena kelipatan 20.000. Gitu. Maka yang dihitung untuk 150.000 adalah 7 poin. Ditambah nanti ada poin dari transaksi tadi. Jadi berarti kalau seandainya transaksinya itu ada 120.000, itu dari nominal transaksi dapat 6 dan dari PO-nya dapat 1. Berarti kita dapatnya 7 poin untuk PO tersebut kalau statusnya kembali lagi statusnya sudah deliver. Selanjutnya. Lanjut. Nah, kita juga bisa mendapatkan poin dari PFA yang terbayar. Kalau tadi untuk PO itu hanya periode PO yang terkreat dari 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, maka kalau untuk PFA yang terbayar, kita akan melihatnya dari tanggal pembayaran, yaitu PFA yang
PFA yang dibayarkan oleh penyedia mulai dari 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 gitu. Jadi kalau seandainya PO-nya tercreate sebelum itu dan PFA-nya dibayarkan saat periode point reward ini, maka penyedia juga berhak untuk mendapatkan poin. Jadi poinnya itu adalah 1 poin setiap kelipatan Rp100. Jadi kalau seandainya ada Rp1.000 PFA yang dibayarkan, maka berkesempatan mendapatkan 10 poin. Selanjutnya, ini adalah contoh perhitungan pendapatan poin. Kalau seandainya di penjual A, satu transaksi, dia nominal transaksinya 2 juta, PFI-nya yang dibayarkan adalah 40.000 dan status dari PO tersebut sudah delivered dan tidak ada komplain dari pembeli, maka jumlah poinnya adalah 501, di mana 501 itu didapatkan dari poin jumlah PO-nya adalah 1, poin nominal transaksinya adalah 100, yaitu 2 juta dibagi 20.000, yaitu 100. Poin PFI terbayarkannya 400 dari 40.000 dibagi Rp100. Maka jumlah poinnya 501. Itu untuk penyedia A dengan satu PO. Nah, yang nomor 2 adalah untuk penyedia B, jumlahnya 1 PO juga, nominal transaksinya 5 juta, PFI yang terbayar 100.000. Maka jumlah poin yang berhak didapatkan adalah 1.251. Ini itu didapatkan dari jumlah poin PO-nya 1. Poin nominal transaksinya itu adalah 250, yaitu dari 5 juta dibagi dengan 20.000. Poin PFI terbayar adalah 1.000, yaitu dari 100.000 dibagi Rp100. Jadi 1.000. Jadi jumlah poinnya adalah 1.251. Nah, untuk penjual C, kenapa jumlah PO dan nominal transaksi tidak ada? Berarti selama periode reward point ini, dia tidak ada transaksi ke mereka. Cuma mereka membayarkan PFI sebesar 2 juta pada periode ini. Maka mereka tetap berhak untuk mendapatkan poin, yaitu adalah 2 juta dibagi 100.000, yaitu 20.000 poin. Gitu. Oke. Ini adalah ketentuan dari MBIS Market Festival. Jadi diharapkan teman-teman juga tidak berhati-hati karena adanya jangan sampai eh, ada penipuan mengatasnamakan MBIS Market untuk program ini. Kami akan mengirimkan informasi poin yang sudah didapatkan oleh penjual melalui email terdaftar milik penjual. Pengumuman pemenang akan diumumkan melalui sosial media resmi MBIS Market dan pemenang akan kami hubungi terkait mekanisme pengambilan hadiah. Eh, gambar hadiah pada poster itu hanyalah ilustrasi. Seluruh hadiah wisata akan berangkat dari Jakarta. Dalam hal ini pemenang yang tidak berdomisili di Jakarta, seluruh akomodasi perjalanan menuju Jakarta ditanggung oleh pemenang. Ketentuan pemilihan hadiah, bentuk maupun merek sepenuhnya menjadi wewenang mutlak perusahaan, yaitu MBIS. Seluruh pajak yang timbul atas hadiah MBIS Market Festival akan ditanggung sepenuhnya oleh kami. Selanjutnya, terima kasih. Jadi teman-teman semua, bagaimana sih bisa mendapatkan hadiah? Jadi kita tuh tidak melakukan sistem redeem poin, tapi kita akan melihat dari pendapatan poin paling atas. Jadi kita sudah menyediakan 40 hadiah, maka kita akan melihat 40 penyedia dengan poin tertinggi yang didapat selama periode transaksi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aranta selaku Lead MBIS Travel of MBIS Market yang telah memberikan penyampaian ya materi terkait dengan seperti apa sih mekanisme reward program yang diselenggarakan oleh MBIS Market. Nah, saya sedikit mengulangi lagi terkait dengan beberapa catatan poin penting yang sudah disampaikan. Nanti setelah ini Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan, boleh melalui kolom chat atau bisa mengajukan pertanyaan secara langsung ya. Kami nanti akan berikan kesempatan, silakan bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti kami akan jadikan co-host, jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa program reward program atau MBIS Market Festival itu dimulai dari
1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024. Itu adalah waktu pengumpulan poin ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa meningkatkan transaksi Bapak Ibu, tentu saja ya, meningkatkan transaksi di MBIS Market untuk mengajak semua relasi-relasi untuk bisa melakukan atau bertransaksi melalui MBIS Market, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sebanyak mungkin poin. Kemudian nanti untuk pengumuman vendor reward program pemenangnya nanti akan dilaksanakan atau diumumkan di tanggal 5 Februari ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 5 Februari 2025 kami akan mengumumkan terkait dengan siapa saja pemenang yang berhasil membawa pulang hadiah dengan total ratusan juta yang sudah disiapkan oleh MBIS Market. Tadi juga sudah disampaikan poin terkait dengan nilai transaksi itu kelipatan 20.000 Bapak Ibu dengan minimal transaksi itu 100.000. Jadi ada mekanisme poin-poin yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan sesuai dengan nilai transaksi yang Bapak Ibu lakukan atau tercatat di platform MBIS Market. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hadiah ini nanti sangat beragam ya Bapak Ibu ya, total ratusan juta rupiah. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah lihat, sudah mendapatkan email dari kami, itu mulai dari ada paket wisata, ada kulkas, ada laptop juga, kemudian ada sepeda listrik, ada smartphone, dan ada emas. Nah ini sangat menarik ya Bapak Ibu ya, karena hadiah yang bisa Bapak Ibu perebutkan untuk bisa memenangkan program reward program dari MBIS Market Festival. Nah, nanti Bapak Ibu di sesi akhir, nanti setelah ini silakan saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan pertanyaan, boleh secara langsung dengan cara raise hand. Kemudian nanti Bapak Ibu jika ingin memberikan pertanyaan melalui kolom chat juga kami persilakan. Kita mungkin lebih ke diskusi. Kita sedikit diskusi ya Bapak Ibu ya sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada, atau mungkin Bapak Ibu yang masih memikirkan ya pertanyaan apa yang akan disampaikan, silakan bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa memberikan pertanyaan melalui langsung ya dari kanal Zoom. Melalui caranya Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian nanti kami akan open mic-nya, jadi Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan langsung. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, dan ini sudah ada yang raise hand, mungkin saya sedikit bertanya nih kepada narasumber kita hari ini. Terkait dengan hadiah, ini kan kalau di program reward program ya, ada beberapa hadiah nih, mulai dari paket wisata sampai dengan emas ya, total ratusan juta rupiah. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bu Aranta kepada teman-teman kita ya, penyedia yang sudah hadir hari ini, kira-kira bisa nggak sih kalau penyedia itu atau UMKM yang di MBIS Market, misal ya, mereka tuh memilih, bisa nggak MBIS Market, gimana caranya kalau misalnya saya mau dapat hadiah kulkas aja, atau misalnya laptop aja, atau sepeda listrik aja. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Atau ada informasi apa nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang sering muncul nih? Kalau misalnya saya hanya pengen kulkas, caranya gimana? Harus ngumpulin poinnya berapa banyak? Nah, itu ada caranya nggak? Atau mekanismenya itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang sudah hadir di webinar hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Usran. Jadi untuk hadiah-hadiah itu memang sudah ditentukan oleh MBIS sendiri untuk mereka mendapatkannya bagaimana. Jadi kita kan cuma benar-benar melihat dari 40 pengumpulan poin terbanyak gitu. Jadi mereka tuh tidak bisa nih mau kalau saya mau list kulkas aja atau saya mau handphone aja gitu. Itu kebetulan untuk saat ini tidak bisa karena kita juga sudah mengurutkan nih hadiahnya dari yang paling menarik dan value-nya paling besar gitu kita siapkan eh, sampai yang terkecil gitu. Jadi kita ya dalam hal ini adalah MBIS yang akan memberikan hadiah. Oke, baik. Ya, terjawab ya Bapak Ibu ya yang bertanya-tanya mungkin ya, ini bisa nggak sih saya hanya milih kulkas aja, poinnya harus berapa? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa nanti untuk pengundian hadiah itu nanti akan ada 40 penyedia dengan poin terbanyak, dan pemberian hadiah itu akan disesuaikan dengan nominal value hadiah. Jadi bisa jadi siapa yang mendapatkan poin tertinggi, nah itu bisa mendapatkan hadiah utama kita gitu ya. Kemudian yang ada di posisi kedua itu akan mendapatkan hadiah selanjutnya tergantung dengan nominal hadiahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lanjut ke sesi. Saya mau ada tambahan dulu nih Mas Ustan. Oke, boleh Boleh ya? silakan.
kalau seandainya ini kan kita grand prize-nya itu adalah perjalanan ya. Kita sudah menyiapkan gitu paket perjalanan senilai 30 juta ya kalau nggak salah itu. Nah, nanti itu kita bisa milih nih. Yang menang itu adalah milih mau pakai si paket perjalanan ini kemana. Apakah mau liburan, boleh buat umroh, buat perjalanan religi yang lainnya gitu. Cuma biasanya bertanya-tanya siapa sih yang berhak untuk pergi nih gitu. Apakah si pemiliknya atau bagaimana gitu. Kita menyerahkan kembali ke nanti yang mendapatkan hadiahnya. Jadi boleh saja gitu. Yang berangkat itu tidak harus selalu ownernya, tidak harus selalu si levelnya, tidak harus selalu manajer atau salesnya gitu. Itu akan dikembalikan lagi sama kebijakan teman-teman penyedia gitu. Selama yang berangkat itu masih ada nih apa namanya? Dia itu sebagai karyawan di dalam penyedia tersebut itu mereka masih tetap berhak untuk berangkat gitu. Jadi nanti yang menentukan adalah mungkin ownernya siapa nih yang mau berangkat boleh selama dia itu masih terdaftar sebagai karyawan dari penyedia tersebut. Oke, wah ini menarik sekali ternyata ya Bapak Ibu ya. Ternyata untuk hadiah utama kita paket wisata itu bisa umroh juga Bapak Ibu. Jadi ini peluang yang sangat besar nih untuk bisa mengumpulkan poin, meningkatkan transaksi di MBIS Market. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai relasi ya, baik dengan swasta atau instansi pemerintah yang ingin bertransaksi lewat MBIS Market, silakan Bapak Ibu bisa melakukan karena otomatis semakin banyak transaksi yang Bapak Ibu lakukan akan meningkatkan jumlah poin Bapak Ibu di MBIS Market. Otomatis ketika poin Bapak Ibu meningkat, peluang menang dan peluang mendapatkan hadiah utama itu semakin besar. Jadi hadiah utama itu adalah paket wisata dan Bapak Ibu bisa memilih nih, mau umroh atau paket wisata yang lainnya. Ini sangat luar biasa menarik ya Bu Aranta ya. Nah, sekarang kita bisa lanjut ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab yang ada di kolom chat. Mungkin kita sedikit satu atau dua pertanyaan di kolom chat, kemudian kita lanjut ke teman-teman UMKM yang sudah raise hand. Ini ada pertanyaan dari Ziaru ya, dari Ziaru. Apakah ada grup WA atau Telegram untuk penyedia emis market? Oke, untuk mungkin saya langsung jawab ya. Untuk grup WA kita ada ya. Biasanya grup WA yang kita siapkan itu adalah grup WA per area. Jadi kalau misalnya ini Bapak atau Ibu ya ada di area Jawa Timur misalnya atau di DKI Jakarta atau Jawa Barat, nanti kami akan informasikan WA grup tergantung area masing-masing. Nanti di sesi akhir kami akan share nomor handphone yang bisa dihubungi, nanti bisa menghubungi kami, kemudian bisa langsung sampaikan ke kami, nanti akan kami WA terkait dengan grup WA ya, Bapak atau Ibu dari Ziaru. Kemudian ini ada pertanyaan ya, link absen apa sudah di-share Kak? Ini ada link absen? Tidak ada link absen ya. Jadi untuk kegiatan ini tidak ada link absen. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan sesi akhir. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di kolom chat, kita berdiskusi langsung nih. Ini lebih enak nih kalau misalnya ada yang sudah raise hand, mungkin alangkah baiknya kalau di open cam juga ya, biar kita bisa saling kenal. Nah, silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu Deni yang sudah raise hand, bisa memperkenalkan nama dan dari penyedia apa, dari daerah mana. Silakan Bapak atau Ibu. Kami persilakan Bapak atau Ibu Deni yang sudah raise hand untuk memberikan pertanyaan. Boleh di-unmute dulu? Iya. Terima kasih waktunya. Oh ya, Bapak silakan. Bapak dari mana, Pak? Dari Belok Kitchen di Semarang. Oh, Semarang, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Silakan, Bapak. Ada pertanyaan apa, Pak? Itu untuk yang ikut event ini ada skala bisnisnya enggak? Di middle atau ada skala bisnisnya, small business dan lain sebagainya. Oke. Itu saja Bapak atau ada lagi? Ya, dan kalau ada kan itu ada yang di tour juga ya kemarin MBIS yang tour itu. Nah, kami biasanya di nyedia makanan itu bisa ikut dua-duanya apa salah satu itu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari Hello Kitchen ya, dari Semarang. Ya, Semarang ya. Oke, kita langsung jawab ya. Kita langsung jawab aja. Ini ada
pertanyaan ya untuk narasumber kita dari Hello Kitchen di Semarang nih di Jawa Tengah. Pertanyaan pertama, untuk vendor reward program ini apakah ada skala bisnisnya? Itu pertanyaan pertama. Ya, jadi mungkin Ya, yang dimaksudkan skala bisnis adalah mungkin skala kecil, menengah atau mungkin yang besar gitu ya. Kemudian yang ya. kedua, bagaimana jika ada penyedia dia itu makan minum dan travel juga? Bisa nggak dia ikut dua-duanya? Nah, kita langsung dengarkan jawaban dari narasumber kita. Silakan. Ini untuk vendor reward program ini tidak ada skala bisnisnya gitu, tapi kita lebih mengajak UMKM karena setelah kita lihat datanya gitu, memang banyaknya adalah transaksi UMKM. Makanya di situ kita ada beberapa uh, cara mendapatkan poin gitu. Jadi biar semua tuh sama, walaupun skala bisnisnya itu beda-beda. Ada yang cuma UMKM, ada yang besar gitu. Tapi kita sudah menghitung poinnya itu secara proporsional. Jadi tidak hanya melihat dari value-nya, tapi juga kita akan melihat juga dari repetisi PO-nya, berapa kali sih ada PO-nya gitu. Dan juga dari PFW yang terbayar. Jadi untuk sekarang ini terbuka untuk seluruh penyedia yang ada di Msmart. Dan kalau seandainya untuk hotel, selama itu dia ada transaksinya di MBS Market, maka dia tetap berhak mendapatkan poin. Oke, terima kasih. Oke. Dari Bapak Denny sudah terjawab, Pak? Atau Oke, mungkin ada terima kasih Bu, cukup? atas jawabannya ya. Oke, terima kasih Bapak. Semangat ya Pak ya. Semoga semakin Ya. banyak transaksi di MBS Market, poinnya semakin tinggi, jadi Bapak berpeluang untuk bisa memenangkan hadiah dari MBS Market. Oke, Amin. amin. Baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kolom chat terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rian. Apakah perhitungan poinnya otomatis by system? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan perhitungan poin. Ini seperti apa? Apakah nanti ada di platform MBS Market atau mungkin informasi poinnya itu lewat email atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan langsung. Silakan untuk perhitungan poinnya seperti apa. Nah, ini informasi juga untuk Bapak Ibu, teman-teman penyedia UMKM yang juga hadir dalam kegiatan hari ini terkait dengan perhitungan poin seperti apa. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Silakan. Oke, untuk perhitungan poin ini itu sudah basis sistem kita gitu. Dan nantinya juga teman-teman dari penyedia juga akan mendapatkan email notifikasi apabila ada penambahan poin di hari sebelumnya. Jadi misalnya hari kemarin itu ada penambahan poin, maka hari ini akan ada email notifikasi berapa sih total jumlah poin yang sudah didapatkan oleh teman-teman penyedia gitu. Oh iya, tadi juga mungkin saya ada kelewat juga ya Mas Usran ya. Ini kan kita ada periode perhitungan poin itu sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 gitu. Nah, nanti di saat nanti program ini selesai di tanggal 31 Januari 2025, maka kita akan menghitung ulang dan kita akan melihat. Karena kan terkadang kan ada juga nih ya, eh, apa namanya, eh, transaksi-transaksi yang dibatalkan di akhir gitu. Nah, maka kalau transaksi yang dibatalkan di akhir itu juga kita akan mengurangi poin yang sudah, total poin yang sudah didapatkan gitu. Nah, selain itu juga kalau teman-teman penyedia juga mau melihat perhitungan poinnya, kita tuh menyediakan dashboard 50 eh, penyedia dengan poin terbanyak. Itu bisa dilihat di websitenya MBIS. Ini saya akan share sedikit gitu ya. Di mana sih cara melihatnya untuk vendor reward program ini? Oke. Jadi kalau teman-teman ngelihatnya itu buka websitenya mbsmarket.co.id, maka di sini akan ada slide banner eh, tentang MBS Market Festival ini. Kalau teman-teman lihat, kalau diklik itu, nah, kalau diklik itu nanti akan ada term and condition-nya, bagaimana bagaimana definisi dari program ini, bagaimana cara mendapatkan poinnya, hadiahnya apa saja, perhitungan poinnya bagaimana. Itu dapat teman-teman lihat juga di blognya mbsmarket.co.id. Nah, kalau kalau teman-teman juga mau lihat siapa sih kira-kira masuk nggak ya teman-teman di 50 teratas gitu. Di paling atas, di paling bawah
Ini di kiri ini ada tulisan point reward program. Ini kalau diklik, nah kalau kita lihat ke bawah, maka akan terlihat nih perolehan sementara poin MBIS Market Festival ini. Namun untuk yang ada di blog MBIS Market ini itu tidak real time. Jadi ini hanya kita perbarui atau kita refresh setiap hari Jumat. Jadi teman-teman bisa melihat dalam minggu tersebut ini siapa saja sih penyedia-penyedia yang sudah masuk 50 teratas. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Tadi penjelasannya ya sudah ditambahkan. Jadi ada poin yang saya catat bahwa terkait dengan poin Bapak Ibu, pastikan untuk transaksi yang Bapak Ibu lakukan sampai dengan batas periode pengumpulan poin itu tidak ada transaksi yang batal, karena otomatis ketika perhitungan akhir, otomatis untuk transaksi yang batal juga akan membatalkan poin yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Jadi, saya ulang lagi, kami ingatkan kembali untuk transaksi yang sudah terjadi, itu akan kami hitung kembali karena kami akan memastikan bahwa transaksi itu sampai dengan batas akhir itu masih dalam keadaan aktif atau dalam posisi tidak dibatalkan. Oke, kami berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir untuk bisa memberikan pertanyaan secara langsung, mungkin bisa raise hand. Tadi ada beberapa yang raise hand, mungkin bisa raise hand kembali kalau masih ada pertanyaan ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan melalui kolom chat juga kami persilakan, nanti akan kami baca ya untuk pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan di kolom chat. Nah, ini kita langsung aja ke teman-teman UMKM yang sudah raise hand. Ada Bapak Daniel, silakan bisa unmute dulu Pak Daniel, kemudian bisa memperkenalkan ya dari mana penyedia apa gitu. Silakan. Oh, oke. Baik. Oke, sepertinya tidak jadi. Kita lanjut ke kolom chat yang sudah memberikan pertanyaan. Ini sudah ada beberapa yang memberikan pertanyaan tadi dari Pak Ria. Nah, sekarang dari Pak Bayu Nugraha nih. Apakah poin dapat disatukan dari beberapa toko? Oh, ini maksudnya Pak Bayu tuh mungkin punya lebih dari satu toko. Nah, bisa nggak poinnya disatukan atau perhitungannya tetap per toko? Silakan bisa dijelaskan. Oke, untuk program ini kebetulan kita sekarang ini akan melihat poinnya dari per toko nih Pak. Gitu. Jadi kita belum bisa nih untuk disatukan poinnya. Jadi benar-benar masih per toko atau per vendor. Oke, jadi berbeda-beda ya. Jadi nanti perhitungannya itu sesuai dengan toko. Jadi poinnya itu tidak bisa digabungkan karena nanti sistem tuh akan membaca per toko. Jadi toko A poinnya berapa, toko B dan seterusnya. Jadi walaupun Bapak atau Ibu memiliki lebih dari satu toko di MBIS Market, untuk perhitungan poin tetap hitungnya itu per toko di transaksi di toko tersebut. Oke, kami berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang masih bingung atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa raise hand Bapak Ibu. Ini mumpung ya kami menghadirkan langsung narasumber dari MBIS Market terkait dengan reward program. Bapak Ibu bisa bertanya apa saja terkait dengan kegiatan ini, reward program seperti apa, mekanismenya seperti apa, hadiahnya bagaimana, itu Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Nah, ini kita lanjut ke kolom chat. Sudah ada pertanyaan dari CV Rian Rizky ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau saya yang bukan domisili Jakarta dan hadiah wisata bisa ditukar dengan yang lain? Oke, saya ulang lagi. Bagaimana kalau saya, oke, ini mungkin tinggalnya bukan di Jakarta nih. Nah, terus hadiahnya dia ingin tukar nih. Nah, itu kira-kira seperti apa? Apakah bisa seperti itu? Tadi kembali ke syarat ketentuan awal bahwa ini tidak bisa ditukarkan. Cuma kan kembali lagi ya. Tadi kan yang saya sebut adalah kita tuh memberikan paket wisata 30 juta. Nah, sebenarnya kan ini kita kembalikan lagi ke teman-teman penyedia gitu. Kalau ternyata memang teman-teman penyedia nih, ternyata punya nih, ada paket wisata nih misalnya dari ke Bali nih, tapi dari Padang. Cukup kok 30 juta tapi berangkat dari Padang. Mungkin akan kita bolehkan. Kecuali kalau memang paket wisata itu memang 30 juta itu dari Jakarta berangkatnya, maka akomodasinya akan kita kembalikan ke pemenang. Gitu. Tapi kalau seandainya memang ternyata di paket wisatanya itu kita bilang 30 juta, ternyata ada nih umroh dari Surabaya langsung umroh ke Mekah gitu, paket wisatanya cuma 30 juta, maka kita akan bolehkan selama tidak ada penambahan dari 30 juta tersebut. Oke. Oke, baik. Mungkin saya sedikit menyimpulkan. Jadi, Bapak Ibu, terkait dengan paket wisata, memang ada
syarat dan ketentuan di mana paket wisata ini penerbangan itu dari Jakarta, tapi tidak menutup kemungkinan untuk paket atau nilai wisata yang nilainya itu tidak melebihi dari anggaran yang sudah ada itu bisa dilakukan dari mana aja. Contoh, tadi sudah disampaikan kalau misalnya ada paket wisata, ya saya tinggal di Padang gitu kan, kemudian mau ke Bali nggak perlu ke Jakarta lagi, tapi nilainya itu masih mencukupi dalam range yang sudah diatur oleh MBIS Market, nah itu bisa saja terjadi. Tuh, yang tidak bisa adalah ketika nilai perjalanan wisatanya misalnya 20 juta, kemudian ternyata kalau berangkat dari Padang misalnya itu 25 juta, nah itu tidak diperbolehkan. Jadi Bapak atau Ibu itu harus berangkatnya dari Jakarta. Tapi untuk paket wisata yang nilainya itu masih bisa mencakup anggaran yang dihadiahkan oleh MBIS Market itu bisa aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian ini ada tambahan dari Pak Rian, biaya perjalanan ke Jakarta ditanggung pemenang. Ya, betul. Untuk biaya perjalanan ke Jakarta itu ditanggung oleh pemenang. Tadi juga sudah disampaikan, jika memang nilai nilai wisatanya itu atau nilai paket wisatanya itu tidak boleh lebih dari yang sudah dianggarkan oleh MBIS Market seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu untuk yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung boleh raise hand. Nanti kami akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Bentar gue satu ya. Oke, nah kita lanjut ke ini ada pertanyaan dari ini masih sama sepertinya ya, Severian. Ini kan harus mengeluarkan dari kocek lagi bosku. Oke, kalau ditukar bisa. Ini sudah disampaikan tadi ya untuk nilai paket wisata selama itu tidak sesuai dengan nilai yang atau melebihi anggaran itu bisa saja dilakukan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ya, ini sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan Pak Swedi. Adakah strategi untuk membantu UMKM yang belum ada transaksi di MBIS? Oke, ini strategi nih ya. Ini mungkin Pak Swedi, kalau masih ada di Zoom, mungkin bisa raise hand Bapak, kita ngobrol-ngobrol langsung. Biar lebih enak gitu ya Pak Swedi. Dari mana Pak Swedi? Oh, oke. Ya, masih di mute Pak Swedi. Oh, ini ternyata bestie saya nih. Sepertinya masih di mute ya Pak Swedi ya. Pak Swedi. Ini dari Jogja nih ya. Oke, mungkin jadi ini ada pertanyaan nih ya. Ini mungkin mewakili teman-teman UMKM juga yang saat ini sudah lama gitu ya daftar di MBIS Market, sudah dari sejak awal, tapi kok sampai saat ini belum ada transaksi gitu ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan strategi bagaimana kami bisa membantu UMKM, memang pada dasarnya kami juga selalu membantu ya para UMKM kita bagaimana biar bisa masuk ke pasar pemerintah. Dari kami juga biasanya dari tim kami yang ada di area masing-masing itu selalu menyampaikan bahwa kondisi saat ini misalnya ya di daerah Jogja misalnya penyedia yang sudah ada itu berapa banyak, itu juga kami selalu menyampaikan kepada user-user kita pemerintah. Kemudian untuk biasanya juga kami lakukan itu adalah ketika ada kegiatan-kegiatan ya temu bisnis atau apapun itu, kami juga memprioritaskan UMKM lokal untuk bisa mengikuti kegiatan yang kami laksanakan. Selain itu juga para UMKM yang memang saat ini ya sudah lama di MBIS Market, tetapi belum ada transaksi lah istilahnya ya, memang butuh effort yang lebih juga sih Bapak Ibu, istilahnya bisa memperkenalkan produk Bapak Ibu. Saya juga sering kunjungan ke daerah-daerah diskusi dengan teman-teman penyedia. Memang untuk bisa masuk ke pasar pemerintah kita butuh effort juga, kita butuh usaha yang lebih Bapak Ibu. Karena memang tipikal pembeli ya itu harus datang Bapak Ibu
misalnya memperkenalkan Bapak Ibu jualan makan minum, ya itu tidak ada masalah sih ketika Bapak Ibu datang ke kantor memperkenalkan jualan Bapak Ibu. Bahkan saya diskusi dengan teman-teman UMKM ya, saya mungkin kasih contoh yang di Bali, mereka itu tidak pernah malu untuk datang ke dinas-dinas memperkenalkan jualannya, dan itu memang mereka lakukan seperti itu. Mereka juga menyampaikan, wah ini Pak, kalau misalnya kami untuk masuk ke pasar pemerintah ya otomatis ya kami harus memperkenalkan produk kami, karena biasanya kalau sama pemerintah itu mereka kalau makan minum ya misalnya Bapak Ibu ya, mereka itu biasanya coba dulu ya cocok atau enggak. Jadi hal-hal seperti itu yang jadi pertimbangan buat para pembeli. Sama halnya dengan kita gitu ya. Tak perlu jauh-jauh lah kita ke instansi pemerintah. Kita aja yang bisa menjadi contoh. Ketika kita ingin membeli sesuatu produk, pastikan kita ingin tahu kualitas produknya itu seperti apa, rasanya seperti apa. Jadi ketika sudah ada komunikasi yang intens, kemudian kita sudah tahu seperti apa penyediaannya, kemudian rasa makanannya seperti apa, itu pasti bisa ada keberlanjutan lah. Jadi nanti dari instansi pemerintah ataupun dari buyer itu bisa bisa mengetahui oh ternyata seperti ini rasanya. Jadi memang dari penyedia itu juga butuh usaha yang lebih, bisa memperkenalkan produk ya tidak ada salahnya untuk datang ya langsung ke pengadaan, ke bagian pengadaan atau mungkin ke dinas-dinas untuk memperkenalkan produknya. Dari kami juga bisa membantu untuk para UMKM yang mungkin butuh exposure ya, bisa kami bantu untuk misalnya seperti Blast atau mungkin produk Bapak Ibu kami tempatkan di platform di MBIS Market di bagian utama, itu bisa juga kami bantu ya khusus untuk pelaku UMKM. Jadi silakan bisa menyampaikan ke kami, ke tim kami yang ada di daerah-daerah. Jadi bisa menyampaikan kebutuhan Bapak Ibu yang perlu kami bantu itu apa. Jadi selama kebutuhan Bapak Ibu masih bisa diakomodir oleh MBIS Market, kami pasti akan membantu. Tujuannya satu, tujuannya itu untuk memperkenalkan usaha Bapak Ibu ke seluruh instansi pemerintah dan bisa meningkatkan UMKM lokal yang ada di daerah masing-masing. Mungkin dari pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman UMKM mungkin seperti itu. Dari kita bersedia, pastinya bersedia membantu, tapi memang dari penyedia juga harus ada usaha untuk bisa memperkenalkan produk Bapak Ibu. Mungkin seperti itu aja. Tapi saya membuka peluang juga mungkin untuk Bapak Ibu yang di Zoom hari ini, mungkin ada pengalaman sharing ya bagaimana terkait dengan bisa masuk di pasar pemerintah. Mungkin bisa sharing juga, kita terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi informasi juga nih untuk teman-teman UMKM yang lain yang mungkin saat ini belum ada transaksi atau mungkin transaksinya sedikit. Nah, itu bisa lah kita saling sharing. Jadi teman-teman yang lain juga tahu. Karena memang masuk di dunia pasar pemerintahan ya ada tantangannya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kita bisa sharing. Saya membuka peluang juga untuk Bapak Ibu kalau mau sharing juga silakan. Bisa raise hand. Saya persilakan untuk yang mau sharing atau memberikan pertanyaan juga kami persilakan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini saya lupa ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah ada beberapa yang raise hand. Ya, kami akan memberikan sedikit merchandise untuk yang sudah memberikan pertanyaan secara langsung. Tadi raise hand mungkin dari panitia. Tadi sudah sempat dicatat ya kontaknya tadi yang memberikan pertanyaan secara raise hand. Ada 2 tadi ya mungkin. Nanti kami membutuhkan nomor handphone untuk tadi yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan bisa di-share di kolom chat. Nanti ada tim kami yang akan menghubungi. Oke, kami berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang lain yang ingin mendapatkan merchandise eksklusif dari MBIS Market. Silakan bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk unmute, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Izin bertanya, ini dari Pak Herman, Sumanjaya, izin bertanya, bagaimana cara kita untuk dapat dipilih sebagai penyedia pemerintah? Padahal sudah lama. Oh ini pertanyaannya hampir mirip-mirip ya. Oke, ini mungkin sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan ke instansinya nih, ke pemerintah nih. Biasanya harus tanya ke OPD lah, atau Satker atau dinas-dinas ya. Karena saya juga bingung nih, biasanya pemerintah itu pertimbangannya nih apa nih untuk bisa menentukan saya harus belanja ke A, harus belanja ke penyedia B. Tapi mungkin dari sudut pandang kami ya selaku marketplace yang juga membantu mengembangkan proses digitalisasi, membantu para UMKM lokal yang ada di MBIS Market,
Pastinya ya tadi yang kami sampaikan juga, Bapak atau Ibu memang butuh usaha yang lebih Bapak untuk memperkenalkan produk Bapak Ibu ya, bisa datang ke kantor ya, misalnya Bapak Ibu jualan makan minum atau jualan ATK, silakan bisa langsung datang ke kantor ya untuk memperkenalkan produk yang Bapak Ibu jual seperti itu. Ada teman? Oke. Nah, ini ada yang raise hand, panitia nanti mungkin tolong dibantu dicatat aja yang raise hand, yang memberikan pertanyaan, kami berikan kesempatan. Bapak Aji ya, Bapak Aji Pujiana dari PT FMB. Halo, Ya, silakan Bapak dari mana Pak? mohon izin. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aji Pujiana dari PT Pakih Mitra Grafika Banten, Provinsi Banten. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait strategi pemasaran di dinas pemerintahan ya. Yang pertama, karena memang tadi kan sudah dijawab juga ya terkait strateginya. Kan yang saya tahu kan di dinas-dinas itu mungkin punya punya vendornya masing-masing gitu ya. Nah, bagaimana cara negosiasi UMKM pemula untuk bisa masuk ke dinas-dinas atau instansi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada event ini apakah ada jangka waktu ataupun masa pengalaman usaha si UMKM ataupun berapa lama UMKM bergabung di MBIS Market ini gitu ya. Paling itu aja 2 poin itu. Terima kasih Bapak. Oke, Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik Pak Aji Pujiana. Pak Aji Pujiana mau dibantu untuk meninggalkan nomor handphone ya di kolom chat. Nanti akan ada tim kami yang menghubungi. Oke, ini ada 2 pertanyaan nih dari PT FMG di Provinsi Banten. Pertanyaan yang pertama ini sebenarnya sama, hampir mirip lah dengan pertanyaan yang tadi sudah ada di kolom chat terkait dengan strategi ya. Mungkin strategi, kalau tadi strategi untuk penyedia yang mungkin sudah terbiasa dengan pengadaan di pemerintah. Nah, kalau misalnya untuk UMKM pemula itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua itu berapa lama nih untuk penyedia yang ada di MBIS Market itu bisa mengikuti reward program ini? Apakah ada batasan? Misalnya, yang bisa ngikut kegiatan ini hanya penyedia yang sudah terdaftar 1 tahun di MBIS Market, atau misalnya penyedia yang baru 1 bulan itu bisa ikut atau enggak? Nah, ini boleh mungkin langsung kita mendengarkan jawaban dari narasumber kita. Silakan. Oke, tadi yang bertanya Pak Aji ya. Untuk batas waktunya itu tidak kita batas waktukan berapa lama dia sudah bergabung di Miss Market, selama dia itu sudah punya transaksi pada periode rewardnya itu tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2020. Jadi mau baru bergabung tapi ternyata mereka memang secara offline-nya sudah sering ada transaksi dengan OPD gitu, terus sekarang memakai MBIS Market, maka dia berhak untuk mendapatkan point reward itu gitu. Jadi kita juga berusaha untuk menggandeng teman-teman yang mungkin biasanya sudah pernah banyak bertransaksi offline dengan OPD-OPD. Kami mengajak supaya teman-teman bisa menjadikan transaksi itu secara online melalui MBIS Market. Oke, ya tadi sudah terjawab ya Pak Aji Pujiana dari PT FMG yang ada di Banten. Jadi terkait dengan berapa lama vendor MBIS Market yang bisa mengikuti kegiatan ini itu tidak ada batasan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang mungkin, wah saya baru bergabung 1 bulan, bisa atau enggak sih mengikuti kegiatan ini? Jawabannya bisa ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang baru 1 bulan, baru 2 bulan, atau mungkin ada yang udah setahun, 2 tahun, atau mungkin ada yang udah dari awal MBIS Market bergabung, juga silakan ya. Jadi silakan bisa berkompetisi. eh, Semua penyedia itu bisa berkompetisi ya untuk bisa meningkatkan sebanyak-banyaknya transaksi di MBIS Market, karena semakin banyak transaksi yang Bapak Ibu kumpulkan yang terjadi di MBIS Market, maka otomatis poinnya juga akan semakin banyak dan peluang hadiahnya itu semakin besar.
Nah, terkait dengan UMKM pemula, memang tadi juga sudah saya sampaikan di awal ya, kalau mungkin ada UMKM pemula yang membutuhkan bantuan exposure dari MBIS Market, misalnya saya penyedia UMKM lokal makan minum gitu ya, baru di MBIS Market butuh bantuan nih MBIS Market untuk memperkenalkan produk kami ke dinas-dinas yang ada di Banten misalnya, silakan bisa menghubungi PIC kami yang ada di Banten, nanti kami akan mengakomodir terkait dengan kebutuhan tersebut. Jadi, semua kebutuhan Bapak Ibu untuk dukungan dari MBIS Market, untuk memperkenalkan produk Bapak Ibu, selama itu bisa diakomodir oleh tim MBIS Market, itu akan kami bantu. Jadi silakan untuk UMKM pemula yang baru saja join atau mungkin belum sama sekali tahu ya pasar pemerintah itu seperti apa, kami bisa membantu untuk exposure lah. Jadi usaha Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu jual itu bisa kami bantu untuk kami sampaikan kepada para instansi pemerintah di daerah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin seperti itu jawaban ya terkait dengan dua pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Aji. Kami masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan, baik secara langsung maupun kolom chat. Masih ada satu pertanyaan, ada dua nih yang raise hand. Tadi Pak Setio Wiskira. Silakan Pak Setio, dari mana Pak? Salatiga ini Pak. Dari Salatiga Pak. Pak Setio Kedengaran boleh ya, Pak? unmute dulu Pak. Gimana? Dianmu dulu ya, udah Ya, ini. silakan bisa mengajukan pertanyaannya. Dari mana Bapak? Dari Salatiga Pak, CV Wiskira Karya. Pak Setio sudah kami Kedengaran? unmute, silakan bisa Udah di-unmute tuh Pak. menyampaikan pertanyaannya. Suaranya belum terdengar Bapak. Oke, boleh di-unmute dulu, ini belum di-unmute sepertinya Pak Setio. Belum, oke, ini Udah sepertinya. kedengaran ya Pak? Ah, ini baru kedengeran Pak. Boleh Ya, sekali lagi Pak? dari Tio Pak, CV Wiskira Karya Salatiga. Salah tiga. Oke. Iya, mau tanya Pak, dulu tuh kan saya buka MBIS Market ini dari Pemkot ya, ada pelatihan gitu. Oke Pak. Ada pelatihan dari Pemkot, terus eh, mau tanyanya tuh gini, apakah di Salatiga untuk MBIS Market itu udah ditutup ya Mbak? Pak? Karena karena kemarin saya itu datangin ke Dinas Koperasi Salatiga. Itu malah justru justru ini harus masuk ke gratis ongkir, Pak. Oke, baik-baik. Nah, mau tanyanya itu, apakah di Salatiga itu untuk MBIS Market untuk dinas masih masih jalan apa enggak gitu? Oke, baik Bapak. Itu saja Ya, Pak. iya itu aja Pak. Makasih. Oke, ya terima kasih Bapak. Ya, ini kita langsung jawab aja ya, Pak Setio Iya. dari Salatiga. Nah, ini terkait dengan apakah MBIS Market masih ada atau enggak. Pertanyaannya itu masih ada, Pak. MBIS Market sampai saat ini masih ada. Kalau terkait apakah di Salatiga ada atau enggak, memang sebenarnya itu balik lagi ke instansi pemerintahnya masing-masing. Jadi ya memang mungkin yang Bapak temukan di Salatiga ada yang mengarahkan ke marketplace lain atau enggak ke MBIS Market, itu memang hal yang biasa sih Pak. Tapi kalau ditanyakan apakah MBIS Market masih ada, ya kita masih ada. Sampai dengan saat ini kita masih ada. Mungkin kalau di Salatiga mungkin ada beberapa yang masih menggunakan, ada beberapa yang enggak Pak. Nah, mungkin yang Bapak temukan itu adalah eh, instansi atau OPD yang mungkin ada referensi lain mungkin. Tapi mungkin Bapak bisa menyampaikan juga kenapa tidak di MBIS Market, karena di MBIS Market itu kan juga sampai saat ini masih ada. Jadi silakan bisa disampaikan ke instansi pemerintah. Jadi tidak ada masalah kok Pak dari kita penyedia menyampaikan ke OPD, kenapa nggak lewat MBIS aja? MBIS kan juga adalah bagian dari toko daring dan artinya tercatat juga, diakui juga gitu. Jadi tidak ada masalah untuk bisa menyampaikan, silakan untuk transaksi saya maunya lewat MBIS Market seperti itu. Seperti itu Pak Setio ya dari Salatiga. Oh iya, nanti di Jawa Tengah juga ada tim kita, Bapak. Nanti akan kami share ya, tim kita di Jawa Tengah. Mungkin Bapak bisa berkonsultasi atau berkoordinasi atau diskusi lah terkait dengan hal-hal yang Bapak ingin tanyakan. Silakan bisa menghubungi tim kami yang ada di Jawa Tengah. Oke, kami sampaikan terima kasih ke Pak Setio. Pak Setio mungkin mohon izin untuk di-share nomor handphonenya ke panitia atau bisa di kolom chat aja Bapak. Oke, kita
Ini masih ada ya. Kita cek dulu ya, Bapak Ibu ya, pertanyaan yang ada di kolom chat apakah masih ada. Oke, ini ada pertanyaan dari R. Bambang, else.id. Mohon info apakah poin diberitahukan ke penyedia secara berkala by email ataukah jumlah poin reward ini muncul di menu penyedia di MBIS Market? Silakan bisa dijawab. Oke, Pak R. Bambang, ini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga bahwa email itu akan kita blast ke setiap penyedia yang apabila mereka ada penambahan poin pada hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kemarin itu Bapak ada penambahan poin, entah itu ternyata ada PO yang terdeliver atau PFA yang Bapak bayarkan, dan Bapak mendapatkan poin pada hari sebelumnya, maka hari ini harusnya Bapak juga mendapatkan email yang berisikan total poin Bapak. Atau Bapak bisa juga melihat di website mbismarket.co.id ada slide banner di situ tentang program MBIS Reward ini. Bisa diklik di situ, nanti di paling bawah sebelah kirinya ada poin reward itu hanya memperlihatkan 50 penyedia teratas dengan poin terbanyak. Gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Pak Bambang ya. Oke, kita masih lanjut ke pertanyaan. Wah, ini menarik sekali ya. Masih ada pertanyaan ini artinya antusias nih teman-teman penyedia UMKM di MBIS Market ini sangat antusias untuk mengikuti kegiatan reward program ini karena hadiahnya juga nggak main-main ya teman-teman ya. Penyedia UMKM yang ikut kegiatan webinar hari ini hadiahnya juga nggak main-main. Kami sangat mengapresiasi juga para pelaku usaha yang sampai saat ini masih setia dengan MBIS Market gitu ya. Jadi silakan terus meningkatkan poin Bapak Ibu di MBIS Market. Nah, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sudah di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Asrul nih. Apakah event ini hanya diberikan kepada penjual saja? Bagaimana dengan pembeli? Wah, ini gimana nih? Mungkin ada informasi dari narasumber kita? Gimana nih pembeli? Untuk sekarang ini memang poin reward ini hanya untuk penjual saja. Cuma untuk pembeli mungkin bisa ditunggu, bisa akan memberikan program-program lainnya untuk pembeli dan penyedia. Nanti mungkin di awal tahun atau nanti di akhir tahun juga ada untuk pembelinya. Tapi untuk sekarang yang program sedang berjalan ini hanya untuk penjual saja. Tapi nanti kita akan usahakan gimana caranya juga pembeli juga ada supaya meningkatkan transaksi juga. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Pak Asrul, saya sedikit menambahkan juga, memang terkait dengan pemberian hadiah kepada instansi pemerintah itu tidak mudah ya Bapak ya, karena kami harus berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait. Karena sebenarnya untuk event seperti ini atau pemberian hadiah kepada instansi pemerintah itu sempat ada wacana, tapi ketika kami berdiskusi dengan lembaga-lembaga terkait ternyata tidak mudah Pak, karena terbentur dengan regulasi dan aturan-aturan yang berlaku. Tapi tidak perlu khawatir Pak, kami dari MBIS Market itu memiliki program ya untuk instansi pemerintah, untuk semua Pemda, ada program CSR, ada program hibah, itu kami akan berikan kepada pemerintah daerah. Tapi untuk saat ini, program yang dapat kami sampaikan atau yang kami berikan kepada Pemda itu bersifat universal, Pak. Jadi tidak perseorangan. Tapi kalau untuk pemberian hadiah seperti CSR atau hibah, itu nanti bisa kami akomodir karena program seperti itu sudah kami jalankan. Seperti itu, Bapak. Oke, ada penanya nih dari Raise Hand nih. Sudah bertanya Raise Hand dari Pak Edo. Pak Edo, silakan bisa di-unmute dulu kemudian bisa memperkenalkan dari mana Pak, penyedia apa. Silakan Bapak. Selamat siang, saya itu dari penyedia Bapak ATK Edo, Tribus. ya silakan Bapak sudah di-unmute. Silakan Ya, bisa menyampaikan pertanyaannya. Bapak ini dari mana Pak, penyedia apa? saya Edo, penyedia ATK Tribus. Kebetulan kan program ini itu di samping paket wisata juga ada beberapa hadiah lainnya. Kebetulan ketika itu nanti yang memenangkan selain paket wisata itu apakah nanti hadiahnya dikirimkan langsung dari MBIS Market ke tempat penyedia atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Bapak Edo, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya Pak Edo nih ya, misalnya dapat sepeda listrik, hadiahnya itu gimana? Dikirim langsung atau ngambilnya di Jakarta gitu ya? Nah, silakan Bu Aranta untuk jawabannya. Oke, terima kasih Pak Edo. Jadi nanti untuk teknis pemberian hadiahnya itu nanti akan kami kirimkan Pak
ke tempat Bapak gitu. Entar atau kami kirimkan dari Jakarta atau memang pembelian ini nanti akan kami tempatkan di tempat pemenang. Jadi nanti eh, nggak perlu diambil ke Jakarta. Ya, baik. Pak Edo sudah terjawab ya. Jadi untuk hadiah, Bapak tidak perlu datang lagi ke Jakarta, itu udah ongkos lagi, karena nanti hadiah akan kami kirimkan ke lokasi Bapak dan Ibu sebagai penerima hadiahnya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi, karena nanti Bapak Ibu tinggal terima aja, gitu ya. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Oh iya, Pak Edo mau share nomor handphonenya ya di kolom chat, nanti akan ada tim kami yang menghubungi. Masih ada berapa lagi penanya yang bisa mendapatkan merchandise? Oke, ini sepertinya masih ada ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung, silakan bisa raise hand, nanti akan mendapatkan merchandise dari MBS Market. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sudah Pak Edo. Ini sudah terjawab tadi ya untuk perhitungan poin, apakah notifikasi real time? Sudah terjawab tadi ya Bapak. Kemudian oh, oke. Ini pertanyaannya sangat menarik nih dari Ibu Awi ya, apa Bapak gitu ya, Awi Toko Cerah. Izin bertanya, apakah bagi pemenang reward tour apa boleh mengajak istri atau anak? Terima kasih ya. Ini benar juga sih gitu ya. Dapat hadiah terus jalannya sendiri gitu ya. Jadi agak gimana gitu. Nah, coba kita dengar ini gimana nih. Bisa nggak ngajak istri atau anak? Silakan. Oke, Bapak atau Ibu Awi nih ya dari toko cerah nih. Boleh nggak sih ngajak istri atau anak? Boleh. Tapi yang tapi yang ditanggung oleh Emis hanya memenang hanya satu nih Pak kebetulan gitu. Jadi ditemenin boleh Pak, tapi dengan budget sendiri ya gitu. Oke, boleh ya. Kami tidak melarang kok mau ngajak istri atau anak, boleh Bapak. Tapi sekali lagi, tadi yang kami sampaikan di awal, bahwa hadiah ini hanya untuk satu orang saja. Jadi lumayan bisa mengurangi kos Bapak, gitu. Yang tadinya harus bayar istri, suami, dan anak, nah cukup bayar istri dan anak aja, gitu ya Bapak ya. Jadi silakan bisa mengajak yang lain juga boleh, tapi dari Emis Market hanya mengcover itu satu pemenang saja. Seperti itu. Oke, seperti itu ya, Bapak ya. Jadi boleh mengajak istri atau anak yang mungkin harus mengeluarkan anggaran untuk istri dan anak. Tapi kalau untuk hotel kan lumayan ya. Bapak sudah dapat fasilitas hotel juga, tiket pesawat PP itu udah aman. Tinggal menambahkan tiket untuk istri dan anak aja. Kalau hotel itu udah satu paket dalam hadiah di paket wisatanya. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu dari Zoom, raise hand, monggo kami persilakan yang masih ingin bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum kita masuk ke sesi akhir dan akan kita akhiri kegiatan webinar kita hari ini. Nah, sambil menunggu mungkin masih ada yang masih memikirkan ya pertanyaannya mau bertanya seperti apa. Silakan boleh raise hand. Oke, ini ada pertanyaan dari Agung, Global Karunia Teknologi untuk mengetahui poin reward di dashboard Emis Market. Oh, ini sudah tadi ya, sudah terjawab ya. Jadi ada di ini ya, ada di platform seperti itu, Pak. Oke, ada ya, ada di blog Emis Market itu bisa kelihatan Bapak ya. Oh ini Pak, oh ini Pak Denny tadi direct ke saya. Direct ke saya nomor handphonenya ya dari Beloved Kitchen Semarang. Oke. Terima kasih Pak Denny. Pak Setio juga sudah oke. Ini ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Denny nih. Pak Setio oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Syamsuddin untuk masa periode sampai kapan? Ini kalau yang saya catat periodenya itu sampai 31 Desember ya Bapak ya. Pak Syamsuddin, Bapak punya kesempatan sampai dengan 31 Desember untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Jadi relasi Bapak Ibu dari instansi pemerintah mana aja silakan diajak untuk bisa bertransaksi melalui Bis Market. Oke, ini Pak Edo juga sudah kasih nomor handphone.
Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ziaru nih. Oke Pak Ziaru, saya ingin bertanya mengenai kelebihan MBIS dari kompetitor. Karena kompetitor didukung oleh pemerintah daerah seperti Jawa Timur. Jadi gini ya Bapak ya, saya sedikit meluruskan. Terkait dengan toko daring, itu memang bukan hanya MBIS Market Bapak, tapi ada juga marketplace lain ya. Kami juga tidak serta-merta menyampaikan hanya bisa menggunakan MBIS Market, itu enggak. Karena setiap instansi pemerintah juga punya pilihan masing-masing. Yang pasti Bapak Ibu mungkin MBIS Market, contoh aja ya, kita mau di daerah Jawa Timur atau di daerah lain, itu memang kita sudah digunakan juga Bapak. Ya, jadi kalau terkait ada Jawa Timur mendukung, tidak juga, karena MBIS di Jawa Timur juga menggunakan MBIS Market, tidak hanya marketplace lain. Jadi kalau bicara soal kelebihan, sebenarnya banyak sekali kelebihan nih Bapak ya, yang bisa kami tawarkan, mulai dari fitur-fiturnya, itu sudah sangat lengkap, sudah sangat sesuai dengan regulasi, itu sudah sangat lengkap lah kalau di MBIS Market. Ya, jadi kalau terkait dengan eh, mendapat dukungan dari pemerintah ya, dari pemerintah daerah Jawa Timur, tidak juga, karena MBIS Market juga digunakan oleh pemerintah Jawa Timur gitu ya. Jadi pemerintah itu punya pilihan untuk bisa belanja di MBIS Market atau di tempat yang lain. Tapi Bapak Ibu sebagai penyedia itu juga punya aturan. Kalau misalnya saya hanya jual di MBIS Market aja, belanjanya lewat MBIS Market, ya silakan bisa sampaikan kepada usernya, ke instansi pemerintah, itu tidak ada masalah. Karena secara regulasi MBIS Market ini adalah platform yang sudah menjadi mitra dari LKPP. Jadi tidak salah lah ketika Bapak Ibu untuk bisa menyarankan kepada UMK, kepada instansi pemerintah untuk bisa belanja atau mentransaksikan kebutuhan mereka lewat MBIS Market. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ya, ya, silakan Bapak Ibu, kami masih memberikan kesempatan, masih ada 10 menit lagi untuk Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan secara langsung dari Zoom, boleh raise hand. Nah, ini ada pertanyaan dari Martin Indra. Untuk MBIS Market ini, apakah bisa digunakan untuk bertransaksi dengan Departemen Pemerintahan, semisal Kemenak, karena ketika kami ajukan untuk MBIS, kami terkadang tidak bisa bertransaksi di MBIS, karena mereka tidak ada akun. Nah, gini Bapak. Bapak ya, saya sampaikan. MBIS Market tidak hanya digunakan oleh pemerintah daerah. Instansi vertikal, termasuk kementerian yang ada di daerah masing-masing, itu bisa. Oke, jadi kalau misalnya Pak Martin sudah menyampaikan ya kepada Kemenak ya, belanjanya lewat MBIS Market tapi tidak punya akun, silakan kasih kontak kami Bapak. Atau Bapak boleh konfirmasi ke Kemenaknya gitu ya, mohon izin Bapak, nanti akan ada dari tim MBIS Market yang menghubungi, nanti akan kami bantu buat akun. Jadi kalau memang menemukan user-user yang belum punya akun di MBIS Market, silakan, kami bersedia untuk membantu untuk membuat akunnya. Jadi tidak perlu khawatir untuk para instansi pemerintah yang belum punya akun, itu bisa kok kami bantu pendampingan untuk proses pendaftaran. Karena untuk kementerian, instansi vertikal itu bisa menggunakan MBIS Market. Seperti itu Bapak atau Ibu. Ya, masih ada pertanyaan? Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, boleh, mau raise hand juga boleh. Ini, oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Ervan. Apakah mungkin dari aplikasi MBIS bisa link ke rencana belanja pemerintah yang bisa dilihat via aplikasi MBIS? Pertanyaan khusus di daerah saya DIY, terutama Sleman. Dulu hampir semua lewat MBIS, tapi setelah ada edaran dari Dinas Kesehatan, beralih semua ke e-katalog dan lain-lain. Ada apa ya? Waduh. Oke. Baik Pak Arfan, terima kasih informasinya. Saya juga baru tahu nih, mungkin kalau terkait Dinas Kesehatan, sepengetahuan kami ya, Pak Ahmad Ervan yang ada di Sleman, kalau untuk alat kesehatan atau alkes memang diharuskan untuk ke katalog sektoral. Itu sudah ada edarannya, Bapak. Tapi kalau misalnya transaksi rutin, mau dia ATK, mau dia makan minum, mau dia elektronik, itu dari toko daring itu bisa. Dan sepengetahuan saya juga di Sleman ini luar biasa, Bapak.
transaksi di MBIS Market. Jadi Sleman ini sangat mendukung digitalisasi. Jadi mereka itu kalau soal digitalisasi, UMKM, pengembangan UMKM itu sangat luar biasa. Jadi Sleman ini adalah salah satu kabupaten dengan transaksi lumayan besar ya, yang sudah dibelanjakan lewat toko daring. Mungkin yang Bapak maksud adalah alat kesehatan. Kalau alat kesehatan memang itu ada surat edaran dari LKPP di mana untuk alat kesehatan itu harus ditransaksikan melalui katalog sektoral milik Kementerian Kesehatan. Tapi kalau untuk transaksi rutin makan minum, ATK, elektronik dan lain-lain itu bisa dibelanjakan melalui toko daring. Aman kok Pak ya. Tapi kalau untuk aplikasi MBIS bisa link ke rencana belanja ini mungkin maksudnya sirup ya Bapak ya. Kalau memang yang dimaksud adalah sirup ya untuk saat ini tidak bisa Pak karena itu adalah dua sistem yang berbeda. Itu MBIS Market adalah sistem milik kita, pihak swasta, sedangkan sirup itu kan punya lembaga atau instansi pemerintah. Jadi untuk saat ini tidak terintegrasi lah antara aplikasi MBIS dengan link rencana belanja. Kalau yang dimaksudkan di sini adalah sirup seperti itu. Jadi bisa ya untuk departemen, boleh Pak Martin, sangat bisa. Bapak punya kenalan di Kementerian Agama, kenalan di sekolah-sekolah, kenalan di BPJS Kesehatan, tenaga kerja bisa. Kita juga sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Tenaga Kerja. Silakan bisa menawarkan produk Bapak Ibu, transaksi melalui Bapak Ibu itu juga bisa. Seperti itu ya, Pak Martin Indra dari UD Loh Jinawi. Oke, oh ini ada pertanyaan Pak Denny. Sepertinya Pak Denny itu tadi yang di awal ya. Pak Denny, masih ada pertanyaan Bapak? Monggo silakan. Ya Pak, terima kasih. Kemarin sempat yang dialog nasional MBG itu dengan adanya MPIS itu ada peluang lebih besar nggak? Dialog nasional yang mana Pak? Maaf. Kelihatannya MPIS juga yang kan LKPP. Dialog nasional LKPP yang mana nih Pak? Kalau webinar terakhir kita dengan Kementerian Dalam Negeri. Berarti enggak, bukan anu ya. Nah, kemarinnya ikut kan ada sertif di saya peroleh itu kaitan dengan MBG itu, makan bergizi gratis itu. Oh, makan bergizi gratis. Ya. Iya, kemarin itu memang programnya itu dilakukan oleh LKPP ya Bapak ya. LKPP Ya, itu bukan MBIS Market penyelenggaranya, tapi kami ikut juga mengikuti Pak. Karena perlu diketahui bahwa program makan bergizi gratis memang kan ini baru dirancang ya Pak ya, mekanismenya mau seperti apa, flow-nya seperti apa. Kalau di MBIS Market yang sudah berjalan saat ini adalah PMT atau program makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak balita gitu untuk mencegah stunting. Itu sudah berjalan Pak. Kalau di kita sudah berjalan, tapi untuk program makanan tambahan PMT ini masih dalam proses penggodokan. Nanti mekanismenya seperti apa. Mungkin kalau Bapak ikut kemarin kan masih belum pasti ya Pak ya. Ini nanti akan ada dapur umum atau misalnya belanjanya lewat penyedia yang ada di toko daring, itu masih belum pasti. Jadi kita masih mengikuti progres perkembangannya ini seperti apa. Tapi yang pasti kami sangat mendukung program ini untuk bisa didigitalisasikan, jadi tidak hanya program berjalan, tapi bisa membantu para UMKM ya, makan minum juga untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Seperti itu Pak Dini. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, ada pertanyaan nih yang raise hand ini. Ada Ibu Rika. Ibu Rika dari mana Ibu? Boleh di-unmute, bisa memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Selamat siang Pak, saya dengan Rika, perwakilan dari PT Sinergi Solusi Sekawan. Di sini saya mau tanya terkait di transaksi MBIS itu kan ada WAPU dan non-WAPU. Nah, ini saya masih agak bingung sih antara WAPU dan non-WAPU itu seperti apa. Dan kita dari pihak penyedia apakah masih perlu mengeluarkan faktur pajak untuk si pihak usernya? Baik, Ibu. Ibu Rika dari provinsi mana, Ibu? Dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Ibu sudah ada kontak PIC MBIS Market? Sudah. Dengan siapa biasanya? Saya dengan Mas Faes. Oh, Mas Faes. Ya, nanti kalau misalnya terkait ada pertanyaan teknis seperti ini, boleh tanya ke Mas Faes, nggak apa-apa kok. Nanti Mas Faes akan bantu menjelaskan. Tapi saya bantu menjelaskan juga, karena
Bu Rika sudah bertanya di forum ini biar tahu juga. Kalau terkait dengan wajib pungut pajak, memang saat ini di sistem kita itu ada 3 Ibu yang bisa dipilih. Yang pertama itu adalah emis market sebagai WAPU, yang kedua pembeli sebagai WAPU, yang ketiga adalah pembeli sebagai non-WAPU. Kalau misalnya dari instansi pemerintah memilih emis market sebagai WAPU, maka kewajiban potong dan pungut pajak itu ada di emis market. Ibu, selaku UMKM, selaku penyedia, tidak perlu mengeluarkan faktur pajak. Karena berdasarkan regulasi, faktur pajak itu sudah disamakan dengan invoice. Jadi, invoice yang keluar lewat platform emis market itu sudah setara dengan faktur pajak. Tidak perlu mengeluarkan faktur pajak dengan catatan memilih emis market sebagai WAPU. Tapi kalau misalnya memilih pembeli sebagai WAPU, itu artinya bendahara lah yang bertanggung jawab untuk memotong dan melaporkan pajaknya. Jadi ibu tetap mengeluarkan faktur pajak. Gitu. Begitu juga untuk pembeli sebagai non-WAPU. Kalau pembeli sebagai non-WAPU itu artinya Ibu Rika sebagai penyedia yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memungut pajak. Untuk PPN, untuk pajak, untuk PPH itu tetap menjadi tanggung jawab dari bendaharanya. Jadi bedanya di situ aja. Jadi Oh, tidak perlu mengeluarkan faktur pajak jika yang dipilih adalah emis market sebagai WAPU. Seperti itu, Bu Rika, ada pertanyaan lagi? Atau ada yang iya, mau soalnya ditanggapi? kemarin kan kita ada transaksi juga, Pak. Nah, pas saya cek itu, si usernya itu memilih non-wapu. Nah, saya kan waktu itu sempat dijelasin sama Mas Faiz, kalau misalnya non-wapu itu, si pihak user itu bayar full ke penyedia. Nah, saya kan sudah menjelaskan ke pihak usernya seperti itu, tapi ternyata pas mereka cek itu, di di sistemnya itu ada pembayaran virtual account. Nah, terus saya juga kan bilang kan ini faktur pajaknya mau dikirim kapan. Nah, terus kata dia untuk faktur pajaknya tertujunya ke siapa karena sesuai dengan diskusi dari tim kami itu nanti pemotongannya langsung dari MBIS seperti itu, Pak. Oke, ini sepertinya terjadi miskomunikasi ya. Karena Ya, kalau memilih pembeli sebagai non-wapu itu harusnya ibu sebagai penyedia yang melaporkan pajaknya. Karena kan yang dipilih itu non-wapu. Kalau non-wapu itu kewajiban pajak PPN itu diserahkan kepada penyedia. Kalau misalnya ke MBIS itu harusnya milih MBIS Market sebagai wapu. Kalau MBIS sebagai wapu, iya betul MBIS Market yang akan memotong dan akan melaporkan pajak. Seperti itu. Mungkin untuk detailnya, jadi masih gantung ya Bu Rika ya. iya betul, Pak. Oke, Mbak Ibu nanti bisa menghubungi Mas Faiz lagi karena sepertinya saya belum dapat update juga terkait ini. Kalau memang masih ada hal-hal yang menggantung untuk transaksi ini, boleh didiskusikan ya ke Mas Faiz. Nanti diinfo aja ke Mas Faiz sudah disampaikan di forum ini ke Mas Usran gitu. Nanti kami coba bantu. Baik, terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih ya, malam. Bu Rika. Sama-sama. Oke, silakan untuk Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, masih 5 menit lagi ya, setengah 12 ya. Oke, oke nih, apa Pak Ziaru, apa tanggapan Bapak mengenai marketplace terbaru dari pemerintah Inaprok? Apakah kedepannya MBIS masih bersaing dengan marketplace dari pemerintah? Wah, ini sepertinya memang harus diedukasi ini ya, Bapak Ibu, teman-teman penyedia. Jadi kami MBIS Market itu tidak pernah berkompetisi dengan marketplace dari, bukan marketplace ya, atau ini tadi Bapak bilang Inaprok dari pemerintah. Ini kan Bapak katalog versi 6 ya. Nanti juga MBIS Market itu akan menjadi bagian dari katalog versi 6. Jadi nanti ada satu pintu, masuknya satu pintu lewat katalog versi 6, di dalamnya itu ada MBIS Market, ada marketplace lain gitu. Jadi kita tidak bersaing dengan program dari LKPP, Inaprok itu enggak. Karena nanti MBIS Market juga akan menjadi bagian dari katalog versi 6. Yang jadi pertanyaan kapan? Nah, itu masih dalam proses pengembangan dulu. Apakah sudah bisa dilakukan untuk marketplace toko daring itu bergabung di katalog versi 6 atau seperti apa? Jadi tidak ada ini ya Bapak ya, tidak ada persaingan-persaingan karena nanti juga MBIS Market akan menjadi bagian dari katalog versi 6. Seperti itu Pak Ziaru. Pertanyaan dari Jambi, apakah untuk alat kebersihan juga bisa di MBIS? Wah, ini bisa banget Ibu Sukmawati, alat kebersihan, sapu, pel, apa aja itu bisa di MBIS Market ya. Jadi untuk alat-alat kebersihan, alat tulis, makan minum itu bisa. Jadi silakan
ditawarkan produk Bapak Ibu ke instansi pemerintah. Jadi nanti instansi pemerintah kalau beli alat kebersihan belinya ke Ibu, tapi lewat Embis Market biar Ibu dapat poin gitu ya. Ibu Sukmawati. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih ya dari Garasi Komputer. Apakah transaksi di atas 100 juta bisa di Embis? Nah, ini saya jawab lagi ya. Transaksi di Embis Market di toko daring itu maksimal 200 juta. Jadi Bapak boleh kalau misalnya mau ada transaksi 150 juta atau 190 juta ya. Sekali PO Pak ya, sekali PO atau sekali transaksi itu maksimal 200 juta. Seperti itu dari Garasi Komputer. Oke, silakan Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Oh, ini sudah terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir nih ya. Apakah ada peluang lebih besar ke depan berkaitan Apakah ada peluang lebih besar ke depan berkaitan program pemerintah? Ya, pastinya Pak. Kami selalu optimis ya. Bapak Ibu juga sebagai penyedia juga selalu optimis ya dengan program-program yang nantinya ya akan diberlakukan termasuk MBG, makan bergizi gratis. Tadi juga sudah disampaikan ya, kita sudah mengikuti arahan dan informasi terkait dengan program ini seperti apa. Cuman memang belum rampung secara maksimal. Eksekusinya seperti apa itu mungkin masih dalam proses penggodokan. Tapi yang pastinya kami selaku mitra dari LKPP toko daring itu memfasilitasi jika memang nanti proses pembelian makan bergizi gratis itu melalui e-purchasing. Jadi semua itu digitalisasi gitu ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kalau di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini sudah kami jawab ya. Di Zoom juga sudah tidak ada, mungkin eh, sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kami buka satu kesempatan lagi untuk Bapak Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan, silakan bisa raise hand untuk bisa memberikan pertanyaan. Jika memang sudah tidak ada, kami rasa cukup kegiatan hari ini ya. Kami tutup. Jadi saya sedikit memberikan kesimpulan lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru masuk atau baru join ya di Embis Market, bahwa untuk kegiatan ini Bapak Ibu perlu diketahui kegiatan vendor reward program Embis Market Festival itu sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Jadi Bapak Ibu punya waktu ya mulai dari tanggal 1 kemarin sampai dengan 31 Desember. Silakan Bapak Ibu bisa meningkatkan transaksi sebanyak-banyaknya, memanfaatkan relasi yang Bapak Ibu punya ya, baik itu instansi pemerintah di Pemda ataupun instansi vertikal untuk bisa melakukan transaksi itu menggunakan toko daring Embis Market. Karena semakin banyak transaksi yang Bapak Ibu lakukan, poin Bapak Ibu juga akan semakin banyak dan peluang Bapak Ibu untuk mendapatkan hadiah dengan total ratusan juta rupiah dari Embis Market itu juga semakin besar. Kemudian saya juga menyampaikan terkait dengan pengumuman pemenang, itu akan dilakukan di tanggal 5 Februari 2025. Dipastikan juga Bapak Ibu untuk transaksi pastikan tidak dalam kondisi batal karena nanti dari tim kami akan mengecek apakah transaksi mungkin ya di bulan Oktober sudah tercatat sebagai transaksi, di bulan November itu batal, maka otomatis itu akan dibatalkan. Jadi otomatis akan mengurangi poin Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi poin juga yang disampaikan terkait dengan poin yang didapatkan nilai transaksi ya. Nilai transaksi itu nilainya 20.000 dengan minimal transaksi itu 100.000. Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi dengan nilai 100.000, itu otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan poin juga. Mungkin dari saya itu yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan kita. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita hari ini, sosialisasi vendor reward program Embis Market Travel. Jadi Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program ini silakan bisa menghubungi tim kami yang ada di area masing-masing, atau misalnya kalau Bapak Ibu tidak mengetahui tim, silakan bisa melalui email, nanti customer service kami akan mengarahkan Bapak Ibu untuk bisa menghubungi siapa. Sekali lagi kami dari Embis Market mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Mohon izin untuk yang terakhir kalinya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, kita izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu bisa
menyalakan kameranya, Bapak Ibu? Boleh? Boleh dinyalakan kameranya, kita foto bersama dulu. Ya, dari panitia. Oke, yuk kita nyalakan kamera dulu Bapak Ibu, kita foto bersama ya. Oke. Kita nyalakan kamera, kita foto bersama dulu, kita abadikan ya kegiatan hari ini. Semoga yang menyalakan kamera ini adalah para pemenang-pemenang hadiah nanti ya. Oke, sudah panitia? Oke, ini ada 3 slide, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Baik, ya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, maka berakhir pula rangkaian acara sosialisasi vendor reward program MBIS Market Travel. Harapan kami ke depan, semoga Bapak Ibu MBIS Market Festival ya, harapan kami ke depan Bapak Ibu bisa meningkatkan transaksi sebanyak-banyaknya di MBIS Market, sehingga peluangnya akan jauh lebih besar. Sekali lagi, kami dari MBIS Market mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu hadir dalam kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!